Halo teman-teman Animanga Indonesia, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti dalam judul di video kali ini, Animanga akan membahas detail kecil yang jarang diperhatikan, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Animanga akan mencoba menjelaskan detail kecil tersebut menggunakan teori yang sudah Animanga buat. Tanpa basa-basi, kita ke list yang pertama. Pertama, patung manusia yang mati karena ditikam dari belakang oleh seorang dewi perang. Patung tersebut dibuat dalam keadaan duduk santai dan mati sambil tersenyum. Sedangkan di bagian belakangnya terdapat gambaran seorang dewi perang yang membunuhnya dari belakang. Patung ini memiliki arti kalau setiap pasukan yang ada di distrik 86 akan selalu mengalami hal yang sama, yaitu mati di dalam medan perang yang entah kapan akan membunuh mereka satu persatu. Mati dalam keadaan duduk diartikan kalau mereka semua akan mati dalam keadaan duduk di dalam drone inventory yang sudah disiapkan oleh Republik Mognalia untuk mereka gunakan dalam setiap perang, yaitu dengan mengendarainya sambil duduk di dalam drone inventory yang kemudian diperintah oleh atasan tentang strategi yang akan mereka lakukan. Mati dalam keadaan tersenyum digambarkan lengkap dengan kalimat "Welcome to the best closest to heaven" dan papan nama yang bernama Peak. Patung ini adalah patung sambutan bagi siapapun yang datang dan menjadi anggota distrik 86. Meski hidup mereka sulit, mereka harus tetap tersenyum, meski harus tersenyum dengan penuh keterpaksaan. Karena mereka yang datang ke distrik 86 sudah dipastikan kalau hidup mereka sudah tidak lama lagi, dan mereka yang ada di distrik 86 sudah tidak dianggap sebagai manusia, tetapi mereka sudah dianggap sebagai babi oleh pemerintahan. Itulah kenapa dalam patung tersebut terdapat papan nama yang bernama Peak, yang dalam arti bahasa Indonesia berarti babi. Sedangkan kalimat "Welcome to the best closest to heaven" adalah kalimat yang dipikirkan oleh patung sambutan. Kalimat ini diartikan kalau pasukan 86 akan selalu menyambut siapapun yang datang ke distrik 86. Karena arti dari kalimat "Welcome to the best closest to heaven" berarti sambutan selamat datang di pangkalan surga, alias siapapun yang datang pasti akan cepat mati, sedangkan siapapun yang mati diyakini kalau ruh mereka akan masuk ke dalam surga, karena mereka sudah berjuang untuk melindungi banyak orang yang ada di 85 distrik di Republik Mognalia. Sedangkan gambar dewi perang digambar sangat besar di dinding. Animanga punya dua teori tentang gambar ini. Teori yang pertama, dewi perang tersebut adalah gambaran perang besar yang selalu ada di hadapan mereka setiap hari, dan perang tersebut dapat membunuh mereka kapanpun, karena mereka harus bertarung untuk melindungi manusia yang ada di 85 distrik di negara Republik San Mognalia. Teori yang kedua, kalau dewi perang tersebut adalah gambaran Dewi Athena yang sudah profesional dalam menyusun strategi perang. Sedangkan arti dari dewi perang yang menikah mereka adalah para atasan atau komando yang memerintah mereka tentang strategi perang. Pasukan distrik 86 menganggap kalau kematian mereka adalah kesalahan dari para komando yang tidak becus dalam mengatur strategi, atau di dalam hati mereka menyalahkan para komando karena para komando yang hidup di distrik 1 tidak mau bernegosiasi dengan Kekaisaran Jiaden. Mereka justru lebih memilih perang daripada berdamai dengan pasukan musuh, yang pada akhirnya membunuh satu persatu pasukan yang ada di distrik 86. Animanga bisa sangat yakin kalau teori ini adalah teori yang paling tepat dengan gambaran dewi perang tersebut, yang kemungkinan terbesarnya adalah para komando atau pemberi instruksi tentang strategi, karena dewi perang tersebut membawa bendera dengan lambang yang sama dengan bendera yang berkibar di istana pemerintahan distrik 1 Republik Mognalia. Kedua, lukisan di dalam gudang. Lukisan ini bukan sebuah lukisan, melainkan sebuah papan pengumuman yang berada di dalam gudang. Pengumuman tersebut bertuliskan 129 days still I end my service, fucking glory to the spearhead squadron, yang kemudian terdapat gambar wajah manusia yang tersenyum di bagian kiri bawah dan gambar kepala babi yang tersenyum di bagian kanan atas. Animanga akan mencoba menjelaskan satu persatu tentang makna dari setiap gambarnya. Gambar wajah manusia yang digambarkan sedang tersenyum berarti kalau pasukan distrik 86 selalu tersenyum meski mereka telah banyak kehilangan teman-teman mereka, seolah-olah melihat teman mereka mati sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Gambar wajah manusia tersebut digambarkan di bagian kiri bawah, berarti kalau mereka selalu dianggap rendah oleh pasukan tentara yang ada di distrik 1. Sedangkan gambar kepala babi mereka artikan kalau mereka tidak menganggap kalau orang-orang yang memerintah mereka alias orang yang tinggal di distrik 1 adalah orang-orang yang haus akan kekuasaan dan tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki saat ini.
Mereka sampai tega mengorbankan seluruh pasukan yang ada di distrik 86 di dalam medan perang. Sedangkan tentara yang ada di distrik 1 bisa bersantui dengan semua fasilitas yang mereka dapatkan. Karena itulah digambarkan sebagai kepala babi. Karena babi selalu makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Hiasan yang dilukis dalam lukisan digambarkan berbentuk bintang, memiliki arti kalau teman-teman mereka yang sudah mati ditempatkan di tempat yang sangat indah, seperti langit malam yang disinari jutaan bintang. Tidak ada tempat yang paling tepat dengan gambaran tersebut selain gambaran surga yang begitu indah. Garis kuning yang melingkar-lingkar diartikan sebagai kehidupan pasukan distrik 86 yang serba kesusahan, seperti daun yang akan gugur dari sebuah pohon, hanya tinggal menunggu tiupan angin yang akan menjatuhkannya. Sama seperti mereka, karena mereka harus bisa bertahan hidup meski tidak dianggap oleh pemerintahan, dan mereka tinggal menunggu waktu sampai mereka mendapat perintah dari seorang komando untuk maju di medan perang. Itulah mengapa digambarkan sebagai garis ruwet yang berwarna kuning yang melingkar-lingkar. Sedangkan arti dari kalimat 129 Die still I end my service, fucking glory to the Spearhead Squadron, yang tertulis di dalam papan pengumuman berarti 129 hari sampai saya mengakhiri pelayanan saya, kemenangan sialan dari Spearhead Squadron. Dari kalimat ini, Animanga berteori kalau dalam 129 hari lagi mereka akan mengakhiri pelayanan mereka sebagai prajurit tempur yang mengendalikan drone dan melayani pemerintahan dengan melakukan semua yang diperintahkan oleh para komando yang ada di distrik 1. 129 hari adalah batas usia maksimal bagi mereka sebelum mereka mati, tapi bisa saja mereka akan mati dalam waktu kurang dari 129 hari. Jika Animanga boleh menebak, 129 hari adalah hari sebelum perang besar antara kerajaan Jaden melawan Republik San Magnolia, yang akibat dari perang besar tersebut adalah kematian dari seluruh pasukan yang ada di distrik 86. Terakhir, gambar putri babi. Gambar ini adalah gambaran yang digambar dadakan setelah pasukan distrik 86 mendapat informasi pergantian komando dengan menghubungi mereka secara langsung. Setelah mendengar kalau komandan baru mereka adalah seorang cewek, salah satu di antara pasukan distrik 86 langsung cepat-cepat membuka buku untuk menggambarkan siapa yang akan memberi perintah kepada mereka. Dan hasil akhir dari gambaran tersebut adalah seorang putri babi yang sangat gemuk seperti Gapura Desa, lengkap dengan pakaian mewahnya. Gambar tersebut berarti kalau orang yang akan memerintahnya adalah orang yang haus kekuasaan seperti biasanya, yang tidak pernah peduli dengan mereka yang bertarung mati-matian di medan perang. Sedangkan para komando bisa hidup mewah yang duduk santai di atas kursi sambil menyaksikan mereka mati satu persatu. Gambar tersebut juga bisa berarti kalau mereka tidak pernah menganggap kalau orang-orang yang hidup di distrik 1 adalah seorang manusia, melainkan mereka juga menganggap kalau distrik 1 hanya dipenuhi babi-babi yang berwujud manusia, karena mereka tidak punya perasaan dan tega mengorbankan orang lain untuk kepentingannya pribadi. Meskipun mereka dianggap sebagai binatang, tapi mereka juga menganggap kalau orang-orang yang ada di distrik 1 adalah seekor binatang. Meski begitu, mereka tetap melaksanakan perintah yang diberikan oleh manusia yang mereka anggap sebagai seekor binatang. Yang menentukan baik atau buruk dari suatu tindakan bukanlah diri sendiri, melainkan orang lain. Benar di matamu, tetapi salah di mata mereka, maka itulah yang paling benar. Sekian pembahasan dari Animanga, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Yuda Animanga dan jangan lupa share video ini. Saya Yuda Animanga, sampai jumpa di video berikutnya.